Surat pernyataan pengunduran diri Pendeta Joshua BTU, DPS, Jakarta 25 Agustus 2020 kepada yang terhormat pimpinan Sinode Gereja GBI Gereja Bethel Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Shalom. Senang sekali hari ini, Rabu 26 Agustus 2020. Rasanya merdeka betul. Karena ini juga masih dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan, saya mendapatkan anugerah kemerdekaan. Setelah cukup lama saya berpolemik di batin saya sendiri tentang sikap yang harus saya buat. Akhirnya Tuhan tolong saya harus buat keputusan berani dan sifatnya reformatif untuk misi bagi penegakan ajaran sehat, doktrin yang benar berdasarkan Alkitab secara murni dan konsekuen perihal ketuhan Allahan yang esa, yang Alkitabiah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain selain Dia, dan Dialah satu-satunya hakim yang adil yang akan menghakimi semua umat manusia, termasuk kekristenan di dalamnya. Dan setelah saya berdebat kecil di kantor sinode untuk menjelaskan atas beberapa kesalahpahaman yang terjadi di kalangan pejabat yang hadir pada saat itu, tidak usah saya sebut nama-nama mereka, tapi kemudian saya akhirnya diperhadapkan dengan 3 opsi. Pertama, kalau saya masih mau bertahan di Gereja Bethel Indonesia, saya harus minta maaf ke publik dan menyangkali semua pengajaran yang saya sampaikan, dan juga kemudian saya harus menarik semua konten-konten video saya yang dianggap telah melanggar tata gereja GBI, khususnya pengakuan iman dan lebih khusus perihal klausul pengakuan iman tentang kealahan, yang saya minta dikoreksi supaya dimajukan ke Departemen Teologi untuk digodok sebagai usulan teologis demi koreksi kebenaran, penyempurnaan dan pemutakhirannya berdasarkan kitab suci Alkitab yang saya percayai sebagai otoritas tertinggi di atas pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia sebagai organisasi keagamaan. Karena kitab suci Alkitablah yang harusnya menjadi dasar iman Kristen, dasar kekristenan, bukan doktrin kealahan apapun itu. Saya yakin semua gereja-gereja juga seperti itu. Tapi kalau misalkan GBI tidak bisa, dan memang ternyata menurut pendapat di tempat itu sudah tidak bisa lagi berubah, itu harga mati, dan GBI tidak akan pernah merevisi dia punya pengakuan iman, dan memang sudah sampai Tuhan datang lah seperti itu mungkin ya, tidak bisa lagi diganggu gugat. Maka kalau saya tidak minta maaf, opsi kedua saya akan dipecat, atau saya lebih bagus mengundurkan diri saja supaya bisa memperjuangkan apa yang saya percayai. Karena sudah dikasih opsi seperti itu, dan memang sebelumnya saya sudah antisipasi kalau perjuangan saya untuk mengajukan usulan itu tidak bisa diterima, walaupun saya berikan persyaratan, artinya kalaupun belum bisa sekarang paling tidak diterima, dan gereja janjikan saya bahwa itu akan digodok di Departemen Teologi, dan kemudian sembari itu dalam proses penggodokan saya dilarang misalkan untuk mengajarkan pengajaran-pengajaran yang agak bertentangan dengan pengakuan iman GBI, saya menyatakan saya siap. Tapi ternyata selalu vonisnya tidak bisa, tidak akan berubah lagi. Dan GBI tetap pada pendiriannya, tidak akan mengubah pengakuan imannya. Ya, maka saya langsung saja, tidak usah panjang-panjang, saya minta izin untuk membacakan surat pengunduran diri saya yang saya sudah siapkan 1 hari sebelumnya. Saya sudah ketik tanggal 25 Agustus 2020, dan
dengan kekuatan dari Tuhan, saya akhirnya bisa memutuskan untuk keluar dari Gereja Bethel Indonesia, dan saya bisa merdeka untuk menyampaikan kebenaran yang saya percayai. Dan juga karena alasan lainnya bahwa saya nggak ada harapan di GBI untuk bahkan buka biro apologetika di mana saya terpanggil untuk pelayanan apologetika, tidak mendapat tempat. Rupanya GBI nggak butuh apologet, nggak butuh pelayanan apologetika karena nggak disediakan ruangnya. Ya, bahkan di Departemen Teologi tidak, di Departemen Penginjilan juga tidak. Ya, Pak Pendeta Gilbert memimpin Departemen GBI pun tidak memberikan saya ruang untuk membangun biro apologetika di situ. Saya dipaksa untuk mengikuti format yang ada dan tidak perlu ada apologetika seperti itu. Padahal saya buka Glow Apologetic School di gereja beliau. Dan nanti bagaimana saudara bisa lihat cuplikan dari apa yang saya sampaikan dalam surat yang saya tinggalkan di sana bermaterai. Kalau ini salinannya, inilah isi alasan utama pengunduran diri saya dari Gereja Bethel Indonesia. Ya, silahkan menyimaknya. Pak Yosi, saya mohon izin hanya membacakan surat pengunduran diri saya yang saya sudah siapkan, Pak. Nggak perlu lama-lama, karena saya cuma butuh sebenarnya, Pak. Kalau gereja terbuka dalam pengertian, oke, usulannya Pak Joshua kita tampung, nanti kita godok di Departemen Teologi, dan itu akan berprogres. Sementara itu belum menghasilkan apa-apa, apalagi perubahan di tata gereja, Bapak dilarang untuk menyebarkan berita-berita yang atau pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan doktrin GBI sementara ini. Misalkan, nah saya akan patuh, tapi saya lihat kayaknya sudah harga mati dan memang GBI tidak bisa berubah sama sekali. Untuk soal itu ya saya terpaksa keluarkan yang saya sudah siapkan. Jadi mohon izin saya akan bacakan surat pernyataan pengunduran diri Pendeta Joshua BTU DPS Jakarta 25 Agustus 2020 kepada yang terhormat pimpinan Sinode Gereja GBI Gereja Bethel Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, bersama dengan ini saya sampaikan keputusan pribadi saya untuk mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepejabatan di Gereja Sinodal GBI Gereja Bethel Indonesia yang sangat saya cintai dan banggakan selama ini, serta menunjukkan dedikasi saya dalam melayani jemaat lokal GBI dengan segenap hati, rajin dan penuh pengabdian tanpa pamrih, di samping mematuhi seluruh kewajiban administratif perihal jabatan kependetaan saya sampai saat ini. Adapun alasan utama pengunduran diri saya seperti yang saya sebutkan di atas adalah disebabkan oleh perkembangan pemahaman dan pengajaran yang saya alami yang tidak lagi mungkin untuk tetap bersama dan berpadu dengan pengakuan iman GBI yang menurut beberapa sumber dari kalangan pendeta GBI mengatakan sudah harga mati dan tidak mungkin bisa dirubah lagi, seperti yang saya dapatkan konfirmasi hari ini dalam pelaksanaannya di ladang misi, khususnya perihal doktrin ketuhan Allahan yang alkitabiah, yaitu Allah yang esa dalam 3 manifestasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang sebenarnya sama persis dengan yang dianut oleh Pendeta Gilbert Lumoendong STH yang beliau terakan di Warta Jemaat GBI Glow FC yang dipimpinnya dalam kolom Kredo GBI Glow berdampingan dengan Kredo Gereja Bethel Indonesia. Pengunduran diri saya secara pribadi semata-mata untuk menjaga ketenangan dan keseimbangan serta harmonisasi dan kesatuan para pelayan di kalangan GBI di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, agar gejolak pro dan kontra serta kisruh polemik teologis perihal perbedaan pandangan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai 3 pribadi kealahan versi pengakuan iman GBI dan sebagai 3 manifestasi kealahan versi Joshua Tewu dapat segera berakhir dengan keluarnya saya dari keanggotaan dan berhentinya saya dari kepejabatan pendeta gereja GBI, supaya masing-masing pihak, baik saya secara pribadi maupun sinode GBI, dapat melanjutkan pelayanannya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dengan kredonya masing-masing tetap terjaga sebagai bentuk pertanggunggan jawab
iman masing-masing. Demikian surat pernyataan pengunduran diri saya sebagai anggota Jemaat GBI dan sebagai pejabat pendeta di Sinode GBI. Saya sampaikan dengan apa adanya, sejujur-jujurnya, dan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun, untuk kebaikan semua pihak serta untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang Esa. Amin. Hormat saya Pendeta Joshua Tewu. Saya lepaskan sekarang pendeta saya Joshua B. Tewu, hamba Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dan saya aturkan terima kasih Pak semua untuk persahabatan, kekeluargaan, kemitraan selama ini, selama saya ada di Gereja Bethel Indonesia. Mohon izin dan tolong saya juga didoakan, direstukan. Kalau menurut GBI saya menyimpang, doakanlah saya supaya saya bisa kembali ke jalan yang benar satu waktu. Tapi saya juga berdoa supaya GBI ke depan juga bisa terbuka untuk mengembangkan pengakuan imannya agar kembali ke Alkitab secara murni dan konsekuen. Itu yang saya aturkan, dan saya secara pribadi, dan saya harap kita semua tidak ada hard feeling satu dengan yang lain. Kita profesional, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Sekali lagi, salut saya, hormat saya kepada semua hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tapi kita bicara profesional, saya sudah mengundurkan diri dan saya serahkan surat resmi pengunduran diri saya kepada pimpinan. Jadi terima kasih ya untuk saya serahkan dulu Pak. Ya, pada akhirnya saya harus katakan bahwa ada waktu kita bersama-sama, namun juga ada waktunya kita harus berpisah. Perpisahan ini menjadi kebanggaan bagi saya terutama. Saya juga yakin bagi Gereja Bethel Indonesia dalam mempertahankan apa yang mereka telah rumuskan, sepakati bersama. Sementara saya yang telah mengalami pengembangan pengajaran itu juga memperjuangkan apa yang Tuhan taruh di hati saya dan yang saya percayai, yaitu ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah tentang Tuhan Allah yang Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengutip perkataan atau semacam kisah Abraham dan Lot, di mana beliau berkata, kalau kamu ambil ke kanan, saya ambil ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Maka saya aminkan perkataan itu. Saya akan ambil jalan yang kanan, GBI ke kiri. Lalu juga pernyataan Joshua bin Nun di Alkitab, bahwa pilihlah padamu hari ini kepada Allah manakah engkau akan menyembah. Namun aku dan seisi rumahku akan menyembah Allah yang Esa, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya sebagai penyelamat tunggal bagi seisi dunia. Tapi saya tetap akan mendukung Gereja Bethel Indonesia untuk sama-sama kita di ladang misi untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, walaupun kita berbeda. Saya akhirnya mengatakan bahwa saya senang karena saya mendapatkan kesempatan ini untuk berjuang lebih leluasa. Dalam kesempatan ini pula saya secara resmi pamit dari Gereja Bethel Indonesia dengan meletakkan surat bermeterai yang saya tanda tangani. Dan dengan itu konsekuensinya saya tidak boleh lagi disebut pendeta, karena pendeta itu adalah jabatan sinodal dari gereja sinode yang memberikan itu kepada saya untuk membackup secara organisatoris.
Sekali lagi, saya Joshua Tewu, hamba Kristus Yesus Tuhan. Ya, kalau ditanya orang, terus Pak Joshua, gimana keanggotaan jemaatnya? Saya anggota jemaat Tuhan Yesus Kristus. Suatu umat bagi namanya, tiang penopang dan dasar kebenaran, sebuah kantong kulit yang baru untuk anggur yang baru. Saya pengikut Kristus sejati. Saya Kristen sejati. Saya tidak beraliansi dengan apapun aliran teologi, karena yang saya anut adalah kebenaran Alkitabiah. Terserah saudara mau bilang saya ini aliran apa, itu labelisasi yang Anda berikan bagi saya nggak penting. Anak-anak Tuhan sekarang di zaman modern ini, di zaman digitalisasi ini juga sudah pinter-pinter dan punya kepustakaan terbuka, punya referensi terbuka, dan mereka sekarang cerdas-cerdas, berhikmat, tidak bisa lagi dibodoh-bodohi, dan mereka akan cari tahu kenapa, apa sebabnya, yang mana yang benar. Sekali lagi saya Joshua Tewu, hamba Kristus Yesus Tuhan, pamit dari Gereja Bethel Indonesia. Merdeka!